Bahaya nggak dok diabetes gestasional ini? Anak pertama lahirnya berat badan berapa? 4,6 kilo, Bu. Bukannya bagus dok kalau 4,6 kilo, dok. Jadi kalau bahaya berarti harus minum obat dong dok? Ibu itu akan menjadi gestasional DM sebenarnya sudah bisa diperkirakan. Pasti makan makanan sendiri, bukan punya orang lain. Halo Sobat Sehat, pernah tahu nggak kalau ibu hamil itu gula darahnya bisa naik? Nah, hari ini kita akan membahas tentang diabetes gestasional. Hari ini bersama kita semua sudah hadir Dr. Yunita Asrilangi, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Beliau adalah Ketua Perkeni Cabang Manado dan biasanya kami sapa dengan Dr. Yanti. Baik dok, jadi diabetes gestasional ini sebenarnya sama enggak dok dengan diabetes pada umumnya? Beda. Contoh begini, kalau tidak hamil kita periksa ke laboratorium akan dikatakan diabetes kalau gula darah puasanya 126, ya. Ketika hamil dan sebelum hamil itu dia tidak diabetes, periksa gula darah di laboratorium 92 itu sudah dikatakan diabetes mellitus gestasional. Jadi beda antara yang diabetes biasa dan diabetes mellitus gestasional. Bahaya enggak dok diabetes gestasional ini? Karena kadang-kadang kan pasien kalau gula darahnya naik sedikit mungkin dia tidak rasa apa-apa. Iya, contohnya begini, beberapa waktu yang lalu ada laporan bahwa ada ibu mau melahirkan. Nah, ibu ini diabetes, kemudian mau dioperasi melahirkan anak kedua. Jadi kami diminta untuk merawat ibu itu. Ketika ditanya, ibu anak pertama itu umur berapa? 5 tahun katanya. Terus anak pertama lahirnya berat badan berapa? 4,6 kilo, Bu. Ibu waktu itu, iya memang dioperasi dokter karena 4,6 kilo. Bukannya bagus dok kalau 4,6 kilo? Kan Alah. gemuk dok, lucu dok kelihatannya. Enggak lah, karena sebenarnya lucu-lucu enggak. Karena sebenarnya manusia Indonesia itu kalau lahir harusnya paling berat itu 4 kilo. Karena kalau di atas 4 kilo berarti ada sesuatu. Dan biasanya menunjukkan bahwa anak itu ketika dikandung oleh ibu, ibunya DM gestasional. Jadi lucu mungkin untuk kita lihat, aduh gede sekali ya, tapi sebenarnya itu berisiko untuk anak maupun ibu yang mengandungnya. Contoh, ibu itu sewaktu mengandung anak 4,6 kilo, dia tidak diabetes, tapi diabetes gestasional yang mungkin belum diketahui. Sehingga habis melahirkan, tidak dirawat ibunya, ternyata kemudian dia menjadi diabetes. Jadi itu salah satu yang perlu kita perhatikan, gitu. Baik dok. Jadi kalau bahaya berarti harus minum obat dong dok. Soalnya kebanyakan ibu hamil kan kalau sudah hamil semua obat dihentikan dok. Paling minum vitamin. Iya. Jadi memang benar hati-hati minum obat pada ibu hamil. Semua tahu itu. Tapi tentu ada obat-obatan tertentu yang justru diperlukan pada saat hamil. Untuk DM gestasional obatnya sebenarnya sangat-sangat tidak perlu dihentikan karena obatnya adalah makanan sehat. Nggak mungkin kan akan makan sehat. Jadi makanan sehat baik untuk ibu maupun bayi yang dikandung. Kemudian olahraga yang bagus, kalau sudah makan sehat dan sudah olahraga yang baik, ternyata gula darahnya belum turun dengan bagus, baru kita pilihkan obat yang aman untuk ibu dan bayi. Jadi sama sekali tidak masalah. Jadi sayang juga dok ya kalau tidak diterapi. Sedangkan dengan olahraga saya dengan atur makan cukup dok ya sebenarnya. Jadi sebenarnya pertama itu dulu. Kalau itu ternyata gula darah nak turun, baru kita pikirkan obat. Dan obatnya juga sangat banyak ditemukan di Indonesia, jadi tidak usah khawatir. Jadi dok, kalau misalnya ada ibu hamil nih, kapan kira-kira dia harus periksa gula darah dok? Ya. Untuk ibu di Indonesia, karena saya dan ibu-ibu itu ada di Indonesia, dan Indonesia saat ini, ibu-ibu harus tahu bahwa negara kita saat ini ranking 5 jumlah pasien diabetes di dunia.
Oleh karena itu, semua ibu hamil ketika periksa hamil pertamanya, baik di posyandu atau di puskesmas, jangan lupa minta periksa gula darah saat pertama kunjungan. Oke, baik dok. Tadi kita bicara masalah pengobatan dok. Sebenarnya ada enggak cara untuk mencegah dok? Oh ya, memang selalu mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Ibu itu akan menjadi gestasional DM sebenarnya sudah bisa diperkirakan. Misalnya, ibu itu sebelum hamil berat badannya gemuk, hati-hati. Ibu yang berat badan gemuk berisiko menjadi gestasional DM. Atau orang tuanya ada yang diabetes, hati-hati karena bisa menjadi gestasional DM. Oleh karena itu, kalau mau hamil lebih baik turunkan berat badan ya. Jadi ikut gym lah supaya turun dulu berat Jadi badan. jangan gemoy dok ya. Jangan gemoy karena beresiko untuk menjadi gestasional diabetes. Dok, ini pertanyaan favorit semua orang dok nih. Makanannya bagaimana dok sebenarnya yang bagus? Yang pasti makan makanan sendiri bukan punya orang lain. Iya, makanan sehat. Jadi mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak yang diizinkan dan mengandung serat sayur-sayuran. Bedanya hanya karbohidrat atau nasinya jangan terlalu banyak. Tuh paling banyak 50% dari jumlah keseluruhan ya. Jadi bedanya di situ. Jadi sebenarnya karena kita harus ingat ada bayi di dalam, kita tidak boleh mengorbankan bayi. Jadi ikan harus dimakan, toh daging dimakan, telur dimakan, silahkan. Tapi semua tentu nanti dicek gula darahnya. Kalau gula darahnya aman, ya lanjut. Kalau gula darahnya agak naik, padahal makanan sehat, mungkin perlu tambah obat. Jadi tidak susah untuk mengendalikannya. Ya. Baik dokter, terima kasih dokter atas informasinya. Semoga ini bermanfaat bagi sobat sehat semua. Mungkin sebelum berpisah dok, ada mungkin tambahan sedikit? Iya, jadi salah satu akibat daripada DM gestasional yang tidak dikendalikan dengan baik adalah anak yang dilahirkan oleh ibu DM gestasional berisiko untuk menjadi sakit gula, sakit jantung, atau gemuk di kemudian hari. Oleh karena itu, kalau kita mengenal dan mengelola DM gestasional dengan baik, selain untuk merawat ibu dan anak yang dikandung, kita juga bisa membantu kita semua ya untuk mengurangi penambahan jumlah pasien diabetes di dunia dan juga di Indonesia. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih dokter atas informasinya. Semoga sukses selalu dalam tugas dan pelayanan. Oke, makasih. Baik, terima kasih banyak sobat sehat atas perhatiannya. Jadi jangan lupa pada ibu hamil, ketika tahu hamil langsung periksakan gula darah. Tidak perlu jauh-jauh, cukup ke puskesmas atau mungkin bisa gunakan alat sendiri dan ketika gula darah tinggi langsung konsultasikan ke dokter. Terima kasih sobat sehat semua, sampai ketemu di topik-topik selanjutnya.